Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Pristi Indriana dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Ragam Kesehatan. Acara yang selalu mengundang narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan tentu saja acara ini selalu mengupas tuntas tentang fakta, isu, dan juga tren seputar kesehatan. Dan pada hari ini sudah hadir bersama saya satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, karena beliau sudah merupakan dokter yang sudah dikenal oleh masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun, dan juga ini merupakan kali kedua beliau hadir dalam acara Ragam Kesehatan. Beliau adalah Dr. Aryo Sudrajat, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan pada hari ini topik yang akan kita perbincangkan bersama beliau sangat menarik sekali tentu saja. Kalau dulu kita membahas tentang jerawat ya dokter, hari ini kita membahas tentang skabies. Tanpa berpanjang lebar, mari langsung kita sapa dan berbincang dengan narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pristi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat dan terus semangat ya dokter. Ya, siap. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kali kedua hadir bersama saya di acara Ragam Kesehatan untuk menyapa dan berbagi informasi kepada warga Kota Manis Pangkalan Bun. Dan tema kita tadi sudah kita sebutkan bahwa tentang skabies ya dokter. Nah, mungkin masyarakat awam ada yang sudah pernah mendengar tentang skabies, tetapi ada juga yang mungkin belum mengetahui apa itu skabies. Mumpung ada ahlinya di sini, kami mohon penjelasan nih dokter, apa sih sebenarnya skabies itu? Oke. Terima kasih Mbak Pristi. Jadi skabies itu adalah penyakit kulit lapisan atas atau superficial daripada epidermis yang disebabkan karena adanya kutu ya. Kutunya itu ada Sarcoptes scabies yang varietas hominis. Jadi dia menyerang lapisan kulit bagian atas ya. Kemudian dia di situ bisa melakukan perkawinan atau kopulasi dan bertelur di sana. Nah, itu yang bisa menyebabkan reaksi terhadap kulit. Tadi ada dokter singgung tentang varietas komunis. Berarti itu terjadi pada manusia gitu ya dokter? Berarti ada tipe lain, varietas lain yang misalnya pada hewan gitu dokter? Ada. Jadi skabies itu juga selain kutu ini menyerang pada manusia, juga ada pada yang hewan ya, yang varietas animalis ya. Jadi kutu itu bisa didapatkan pada kucing atau anjing atau binatang berbulu lainnya ya. Karena saya pecinta kucing, jadi memang pernah dengar bahwa kucing itu terkena skabies. Ternyata bukan hanya manusia ya dokter ya. Baik, apa itu yang menyebabkan skabies spesifik? Apakah ada selain kutu tadi yang varietas komunis tadi? Jadi sebenarnya skabies ini kan ada dua ya, ada jantan ada betina ya. Jadi setelah dia melakukan kopulasi atau perkawinan, nah yang jantannya itu biasanya langsung meninggal atau akan mati ya. Nah yang betinanya ini dia akan investasi atau dia akan berada di lapisan kulit bagian atas, kemudian dia akan membentuk terowongan untuk meletakkan telur-telurnya. Itu terowongannya di kulit tuh? Iya, jadi dia membentuk saluran atau kalau istilah dokternya buru atau tunnel. Jadi dia membentuk saluran untuk meletakkan telur-telurnya. Ngeri juga ya, di kulit kita. Cuma dia awal-awal dia tidak akan menimbulkan gejala ya, karena di sini dia ada peranan reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Jadi ada fase sensitasi dulu, baru ada fase elisitasi. Oh gitu, baik. Fase-fase tadi itu boleh dijelaskan dokter? Sepertinya bahasanya agak sulit dicerna. Jadi kalau yang dimaksud dengan fase sensitasi atau fase pengenalan, jadi adanya telur, kemudian adanya kotoran dari hewan atau serpihan-serpihan kutu yang mati, skabies, itu merupakan antigen bagi tubuh. Jadi dia dikenalin dulu. Pada fase ini bisa terjadi dalam beberapa minggu, bisa sekitar 2-3 mingguan ya. Nah itu belum ada gejala, karena tubuh belum meresponnya. Nah setelah ada paparan ulang, tubuh sudah mengenalinya sehingga bisa membentuk reaksi ikatan antigen antibodi yang memacu terjadinya respon imun. Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang ada rasa gatal, rasa
kadang-kadang terjadi dermatitis atau kelainan kulit yang bisa menyebabkan kerusakan dari barrier kulit. Baik, itu sudah termasuk tanda dan gejala ya dokter, yang Ya. gatal, dermatitis Betul. tadi. Adakah tanda gejala lain yang harus lebih dikenali oleh warga Kota Manis Pangkalan Bun jika sudah terjangkit skabies? Jadi skabies itu ada gejala-gejala khas ya. Yang pertama itu dia menyerang suatu komunitas. Oke. Jadi dia menular ya. Bisanya yang serumah atau misalnya mengenai suatu tempat, misalnya di pondok pesantren ya, atau di rumah sakit atau tempat-tempat komunitas lainnya. Jadi yang kedua itu tanda khasnya itu adalah gatal. Gatal, terutama gatalnya paling sering malam hari. Kemudian yang ketiga itu adanya kelainan kulit ya. Kelainan kulitnya bermacam-macam, bisa papul, vesikel. Kalau kita kenal bisa pelenting-pelenting, isi air, bisa nodul atau kemerahan di kulit. Nah, dia mengenai daerah-daerah yang khas ya. Daerah-daerah yang khas itu misalnya di sela-sela jari. Kalau laki-laki biasanya di daerah gland penis atau daerah skrotum. Kalau perempuan bisa di dada, di daerah payudara. Jadi daerah-daerah yang khas atau yang mempunyai kulit yang tipis dia. Ya, oke. Tadi sempat disinggung kutu nih yang menyebabkan skabies, tapi ternyata bukan kutu yang di rambut itu ya bukan, dokter itu ya? kutu kalau yang di rambut itu bisa pedikulosis, skabitis itu beda berarti kutunya. beda lagi. Ini takutnya nih warga kita salah mengartikan karena dibilang kutu tadi dikira kutu di rambut. Ternyata bukan. Tadi sudah dijelaskan oleh dokter kita bahwa mengenai beberapa bagian yang khas seperti kulit-kulit yang tipis, sela-sela jari, bisa di bagian sensitif bagi pria dan wanita gitu ya dokter ya. Baik. Untuk cara penanggulangannya sendiri nih dokter, kita belum masuk ke pengobatan dan terapi ya dokter, tapi cara penanggulangan ini bagaimana nih penanggulangannya dokter? Ya, misalnya ada pasien yang skabies pada suatu komunitas ya. Yang pertama itu kita cari sumber infeksinya dulu ya. Jadi orang-orang yang terkena skabies kita isolasi, kemudian kita terapi. Kemudian untuk mencegah penularannya, biasanya hindari kontak secara langsung atau kontak kulit secara langsung, misalnya salaman atau ya misalnya dan lain-lain ya. Kemudian yang kontak tidak langsung itu misalnya bekas pakaiannya, spray, kemudian peralatan mandi, itu yang sudah terkena pasien skabies sebaiknya dilakukan disinfeksi, kemudian dicuci, dijemur di matahari yang agak panas, yang terik ya. Karena skabies ini dia peka terhadap sinar matahari, jadi dia cepat mati kalau kena panas. Berarti di suhu-suhu lembab gitu gampang sekali gampang ya dokter? Sekali dia menular. Baik. Dan ternyata menular bukan hanya COVID-19 ya yang menular. Kita sepertinya saat ini masih concern ya dokter terhadap pandemi, peperangan kita belum usai terhadap COVID-19 dan ternyata masih ada hal lain yang juga harus menjadi perhatian kita, bukan hanya COVID-19 seperti skabies ini sendiri ya dokter ya. Karena juga menyerang komunitas gitu. Dan ternyata banyak hal kita seperti yang saya bilang tadi memang terlalu konsen sama COVID, tapi hal lain, makanya hari ini kita mengangkat tema yang berbeda ya dokter. Sudah cukup juga kita dimasuki dengan informasi-informasi COVID-19. Nah ini tadi untuk cara penanggulangannya sendiri, lalu bagaimana dengan pengobatannya nih dokter? Nah, untuk pengobatannya yang pertama itu bisa menggunakan obat-obatan ya, obat-obatan obat-obatan yang beredar di apotek itu ya, misalnya dengan permetrin, itu merek permetrin 5%, itu mereknya bisa skabimide lah. Nah itu kita oleskan seluruh tubuh, diamkan selama 6-8 jam, nanti bisa diulang sekitar 1 minggu lagi. Kemudian ada juga Gamexan, gamma benzen hexachloride, itu juga ada, mereknya bisa Lindan, itu juga cara penggunaannya sama. Kemudian ada juga preparat sulfur, biasanya di puskesmas itu ada salep 24 itu ya, yang ada asam salisilik dan sulfur. Itu bisa kita oleskan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian untuk pengobatan lainnya, yaitu tadi
Yang penting itu kita temukan sumber infeksinya, artinya orang-orang yang sakit. Nah, itu harus diobatin, kita isolasi supaya jangan terjadi penularan lebih lanjut. Ya, baik. Itu tadi seperti dijelaskan dokter bahwa pengobatannya ternyata topikal ya dokter. Topikal. Ada juga yang sistemik. Ini baru beredar. Baru beredar dulu, belum pernah mendapat izin dari BPOM ya. Namanya ivermectin. Nah, selama ada COVID, itu ivermectin, laku viral. Ivermectin bisa mengobati pasien COVID. Nah, laporannya. Akhirnya ivermectin diperbolehkan untuk beredar. Padahal sebenarnya ivermectin itu obat untuk digunakan untuk skabies, untuk cacing dan lain-lainnya atau parasit ya. Nah, cuma karena dia punya efek samping yang banyak sehingga negara kita belum mengizinkan saat itu ya. Baik. Tapi sekarang sudah beredar. Karena COVID-19 dia jadi viral. Jadi untuk seberapa bahaya nih dokter penyakit skabies ini sendiri bagi tubuh? Kalau seberapa bahaya ya, skabies ini tidak mematikan ya, karena kan bahaya itu image-nya kita itu bisa membunuh, mematikan, cuma sangat mengganggu, tidak nyaman. Kita bayangkan aja kulitnya sampai bentol-bentol merah seluruh badan, gatal, kadang-kadang kalau sudah parah itu tidak hanya malam hari tapi sepanjang hari ya. Belum lagi nanti dia ketemu orang lain, misalnya kontak langsung, menyebarkan ke orang lain sehingga terjadi masalah. Masalahnya apa? Misalnya gangguan tidur ya. Kemudian masalah gizi juga. Ya, karena kan gatal terus kan, aktivitas juga terganggu, misalnya bekerja. Kemudian juga karena ini penyakit kulit, kelihatan di mata ya. Kadang-kadang orang lain jadi merasa tidak, yang pasti terkukilkan lah. Jadi mengurangi tingkat kepedean juga ya dokter, betul. Ya. Apalagi kalau perempuan yang terkena ya pasti jadi minder gitu ya dokter. Belum lagi kalau sudah sembuh bekasnya hitam-hitam, ini malah repot ini. Ini repot, tapi masih bisa diatasin kan dokter? Masih bisa, tapi perlu dengan proses juga proses dan ya, itu memakan biaya yang mahal kalau untuk menghilangkan bekas-bekas gitu ya, dan prosesnya lama. Ternyata luas juga efeknya, nggak hanya seputar topikal tetapi juga sampai bisa mengganggu aktivitas tidur dan bahkan ke gizi ya dokter. Nah, ini memang perlu perhatian. Makanya kita berbagi informasi pada hari ini tentang skabies ya dokter ya, karena mungkin selama ini agak kurang-kurang dapat perhatian, dikira sepele gitu ya dokter. Ternyata memang harus dapat perhatian, harus lebih aware kita untuk mendapatkan skabies ini sendiri nih dokter. Tadi kan sudah kita singgung bahwa ini penyakit komunitas, kita harus mencari sumber infeksinya. Tetapi biasanya awal mendapatkan kutunya ini gimana nih dokter? Terjangkitnya selain di komunitas tadi dokter. Jadi kutu ini berukuran sangat kecil ya, sekitar berapa, setengah mili ya. Jadi hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Jadi cara untuk mendapatkannya, misalnya ada pasien yang kita curigai skabies ya, di tempat-tempat predileksi atau yang tempat-tempat yang dimana lesinya atau kelainan kulitnya itu yang parah, kita lakukan kerokan kulit. Kerokan kulit, kemudian kita teteskan misalnya bisa NaCl atau KOH ya, untuk melihat preparatnya di bawah mikroskop. Nanti akan kelihatan kutu daripada Sarcoptes scabiei. Itu termasuk dalam kadang-kadang kalau kita beruntung bisa kita temukan telur-telurnya juga. Ada bertelur-telurnya juga. Waduh. Ini kutunya suka bertelur. Semakin dibahas semakin horor juga nih skabies. Jadi itu sudah termasuk pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratoriumnya ya dokter ya, baik melalui mikroskopis. Ternyata tidak gampang, tidak terlihat. Beda sama kutu yang di rambut masih bisa terlihat. Kalau kutu di rambut ukurannya lebih besar, jadi masih bisa kita lihat dengan mata. Untuk pengobatannya itu sendiri tadi dokter sudah dijelaskan secara detail oleh dokter. Itu kira-kira membutuhkan waktu yang lama atau hanya seperti seminggu saja sudah bisa membaik? Nah gitu, gini, dokter? jadi obat-obatan yang saya jelaskan sebelumnya itu bisa berefek pada artinya bisa membunuh misalnya kutu yang sudah dewasa atau yang kutu dalam stadium larva, tetapi tidak dalam stadium telur. Nah,
Nggih. Masih ada nih telurnya. Jadi, mengapa pengobatan itu perlu berulang? Karena sekali kita terapi, yang mati itu adalah kutu dewasanya, larvanya, sedang telurnya masih ada. Nah, telurnya itu akan akan pecah ya menjadi larva, kemudian dewasa, itu butuh waktu sekitar 1-2 minggu lagi. Baik. Nah, makanya pengobatannya itu bisa kita ulang. Nggih. Jadi tidak bisa sekali langsung sembuh. Dan kemudian akibat dari kutu-kutu yang mati, akibat dari adanya kotoran daripada kutu ya, akibat dari ada telur-telur atau serpihan-serpihan binatang kutu-kutu yang mati, itu akan memacu reaksi imun ya, sehingga terjadi peradangan atau yang kita kenal sebagai dermatitis. Nah, itu bisa berlangsung dalam berminggu-minggu itu. Nah, apalagi kalau sudah pasiennya yang kurang gizi atau ada kelainan, misalnya ada dermatitis atopik atau pasien-pasien pada imunokompromis seperti HIV dan lain-lain, wah itu lebih parah lagi biasanya. Karena juga kemudian pengobatannya akan lebih lama lagi. Karena tadi memicu reaksi imunitas juga ternyata. Dan ternyata memang prosesnya panjang dan telur ini ternyata lebih bandel daripada yang dewasa ya dokternya. Iya, karena obatnya yang tidak bisa merusak daripada telurnya. Belum ditemukan obat yang merusak telurnya. Nah perlu penelitian lebih lanjut ya dokter ya. Jadi gimana nih dokter bisa tahu pasien sembuh totalnya gimana nih? Karena tadi 1-2 minggu ternyata telurnya pecah lagi, jadi larva lagi, jadi dewasa lagi. Nah dewasanya ntar bertelur lagi, gimana dong? Siklusnya terus berlanjut. Jadi pasien dikatakan sembuh yang pertama, satu, apabila tidak muncul lesi baru. Baik, lesi baru. Jadi tidak ada lesi baru dalam beberapa pengamatan ya, beberapa kali pengamatan. Yang kedua, lesi-lesi lama itu sudah menyembuh. Jadi yang awalnya misalnya papul, vesikel atau nodul, dia akan berubah menjadi hiperpigmentasi atau bercak hitaman ya. Kemudian gejala klinisnya mulai berkurang, misalnya gatalnya tiap hari, nanti gatalnya sudah berkurang, hanya bagian-bagian tertentu saja yang gatal ya. Keempat, dari lesi, itu aja, dari situ aja. Jadi lesinya, kemudian dari keluhannya, kemudian sebenarnya kalau yang mau bagus sih kita lakukan pemeriksaan mikroskopis. Kita kerok, kalau misalnya tidak kita temukan lagi ya berarti pasien udah bisa dikatakan sembuh. Oh, jadi pemeriksaan penunjang atau laboratoriumnya tadi itu juga bisa dilakukan untuk evaluasi ya dokter? Jadi tidak hanya untuk diagnosa tapi untuk evaluasi perjalanan penyakit. Tapi itu merupakan sudah satu rangkaian pengobatan atau terpisah kembali itu? Kalau standarnya itu memang satu rangkaian. Jadi standar terapinya. Baik. Berdasarkan pengalaman dokter nih selama merawat pasien-pasien skabies tentu saja, adakah rentang usia? Paling banyak terkena di usia berapa dan kira-kira penyembuhannya rata-rata sembuhnya berapa lama gitu dokter? Kayaknya penting sekali diketahui oleh warga kita. Jadi mereka kita jelaskan tadi horor, takut gitu, tapi jangan khawatir, segala sesuatu bisa kita usahakan, bisa kita ikhtiar gitu ya dokter. Nah gimana nih untuk rentang usia dan juga proses penyembuhannya berapa lama rata-rata gitu? Jadi untuk rentang usia yang bisa terkena skabies ini bervariasi ya, bahkan bayi baru lahir pun ya, kalau misalnya ibunya skabies, dia setelah kontak beberapa hari bisa terkena skabies juga. Aduh, kasihan sekali. Bahkan pada bayi ini karena kulitnya masih lembut, masih halus, tipis ya, klinisnya bisa lebih parah. Bahkan sampai mengenai seluruh tubuh, jadi wajah, badan, kemudian tangan, kaki, bahkan lebih parah ya. Terjadi reaksi eksematisasi memang lebih parah dibandingkan pada dewasa ya. Kemudian selain bayi, anak, dewasa dan manula. Manula pun kalau misalnya sudah kulitnya sudah mulai kering ya, sudah kekeringan kulitnya itu udah parah. Jadi apalagi dia ada diabetes ya. Skabies ini malah bermanifestasi lebih parah dibandingkan pada orang pada umumnya. Penyulit gitu yang tidak memiliki penyulit baik. Jadi memang
rentangnya juga Ya. bermacam-macam ya, tidak ada Oke. kekhasan sendiri misalnya hanya terjadi pada dewasa gitu. Enggak, kan? jadi semua usia bisa terkena skabies ya. Semua usia, semua gender Semua juga ya. usia, gender, mau ya kelamin laki-laki, perempuan. Kemudian untuk lama terapinya, biasanya terapinya ini rata-rata ya. Ya, rata-rata. Pengobatan itu tidak hanya 1 kali, bahkan kalau kita ambil rata bisa 2-3 minggu ya, bisa sampai 2-3 kali dia kontrol ke kita. Baik. Ya karena itu tadi obatnya itu hanya efektif untuk jenis Dewasa. ya sekutu yang dewasa sama larva, tidak efektif untuk telur. Baik. Luar biasa. Jadi kita bisa menunggu telurnya pecah dulu sampai menjadi larva atau dewasa, baru kita bisa pengobatannya bisa efektif lagi. Jadi Makanya itu memang berulang-ulang. butuh kesabaran juga ya Iya. dokter. Nah ini penting sekali kita sampaikan nih, poin yang paling penting banget nih, karena mengobati, menanggulangi itu tentunya sudah terjadi dan sudah Iya. merasakan efeknya, sangat-sangat mengganggu dan tidak nyaman. Bisa juga ringan, bisa juga sampai ke parah. Iya. Nah yang penting banget nih kita sampaikan dokter, cara pencegahan Oke. gimana nih? Cara pencegahannya ya, yang pertama itu kita harus tahu sumber penularannya dulu. Kalau ada sumber penularannya, ada yang sakit di situ, kita obatin, kemudian kita hindarin kontak ya, Ya. dengan pasien. Yang penting itu hindari kontak dengan pasien, baik kontak secara langsung, Baik. artinya skin to skin kontak, kontak kulit sama kulit. Yang kedua kontak tidak langsung, ya, artinya memakai baju, misalnya handuk, tidur, spray, bantal itu tidak boleh bergantian dengan orang yang terkena ya, atau kita misalnya tidur di tempat teman yang terkena, itu sebaiknya dihindari. Jadi, itu yang penting. Kemudian apabila ada keluarga yang sakit, baju, kemudian handuk, spray yang dia gunakan, Baik. itu dicuci di air yang panas. Air panas Oke. dan terpisah tentu Ya, saja. harus dipisahkan ya. Kemudian dilakukan disinfeksi ya, bisa menggunakan clean atau deterjen, kemudian dicuci di air panas, kemudian dijemur di matahari ya, biar kutu-kutunya itu mati. Jadi, itu yang penting. Yang pasti pencegahannya. seputar menjaga kebersihan Ya, dokter, kemudian ya. kalau yang Penting sakit sekali. itu kadang-kadang kan orang yang sakit kulit ini nggak mau mandi. Nah itu dia. Datang ke kita udah parah, udah nanahan segala macam, itu harus mandi, ya. Harus mandi. Sakit kulit harus mandi, dibersihkan, dan kita juga mencegah supaya tidak terkena kutu tuh ya, kita wajib mandi juga, mandi terus ya, mandi pakai sabun ya, mandinya nggak usah buru-buru, biarkan sabun itu kontak dengan kulit agak lebih lama ya, misalnya sekitar 1 menit, itu dengan catatan dia tidak iritasi atau alergi ya. Ya. Jadi biarkan kontak dulu untuk membunuh kuman-kuman, kutu yang ada di tubuh kita ya, baru dibilas. Oke. Berarti bukan hanya cara sikat gigi yang harus benar, tetapi Ya. cara mandi kita juga harus Ya, benar ya betul. dokter. Kadang-kadang terlalu terburu, sudah langsung Iya, dibilas jadi gitu. kalau kontak sabun itu terlalu terlalu sedikit ya, atau terlalu cepat ya, dia belum sempat membunuh kuman-kuman atau kutu yang ada di tubuh kita. Oke, Jadi kita biarkan dulu sekitar 1 menit ya, dengan alasan dengan catatan tidak ada reaksi ya, artinya Tidak reaksi ada alergi reaksi terhadap, alergi. kadang-kadang kan kita itu ada alergi terhadap sabun ya, baik. atau iritasi terhadap sabun. Oke, baik. Cuci di air yang agak banyak ya, jadi kotoran yang menempel di kulit itu udah hilang. Dan sisa-sisa sabunnya juga Ya, hilang. sisa-sisa Oke, hilang. baik. Luar biasa. Penyembuhan semuanya, pencegahan sudah dijelaskan oleh dokter nih. Jadi memang masyarakat Kota Manis, Pangkalan Bun, dan juga di sekitarnya dimanapun berada, bukan hanya Pangkalan Bun, karena kita juga sharing informasi di dunia digital ini, di era 4.0 ini kita udah meluas ya dokter. Ya. Mungkin saja banyak sekali di luar sana, baik itu di Jakarta atau di mana mereka menyaksikan tayangan kita, dan mudah-mudahan ini memang bermanfaat ya dokter. Pasti bermanfaat, bukan mudah-mudahan, pasti bermanfaat. Nah tadi sudah dijelaskan oleh dokter kita bahwa memang menjaga kebersihan diri sangat-sangat diperlukan ya dokter. Bagi diri kita sendiri, bukan hanya penyakit skabies, ternyata banyak sekali hal yang Betul. kita bisa cegah jika kita menjaga kebersihan. Ada yang mau dokter sampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat kita? Oke, jadi sebenarnya penyakit skabies ini penyakit
kutu ya, kita nggak perlu takut, ya nggak perlu misalnya mengucilkan orang-orang yang terkena skabies ya. Yang penting itu kita ketemukan orang yang sakit, kemudian kita obatin, kemudian kita hindari kontak secara langsung, kemudian pakaian ataupun peralatan tidur ataupun spray dan lain-lain yang digunakan pasien atau digunakan orang sakit itu kita lakukan pencucian ya dengan disinfeksi ya, kemudian dijemur pakai air panas, dijemur di matahari supaya kutu-kutunya mati. Karena kasus ini banyak ya, banyak yang ada, iya banyak yang apalagi kalau sudah musim liburan di mana anak-anak yang sekolah di jauh dari Pangkalan Bun ya datang ke rumah membawa sakit kulit, ternyata kontak dengan orang rumah kena, kemudian dia kontak dengan teman-temannya memang akhirnya terjadi wabah. Oh gitu, ternyata banyak kasusnya. Iya, banyak kasusnya, cuma mereka belum mengobati paham sendiri dan belum paham bagaimana cara menanggulangi penyakit yang satu ini ya. Belum paham betul gitu ya, dokter. Jadi apalagi kalau sudah sakit kulit, oh nggak mau mandi katanya, akhirnya datang ke kita udah parah, udah nanahan, sudah korengan. Waduh, ini malah lebih ongkosnya lebih mahal, prosesnya lebih lama ya. Kemudian ya pengobatannya juga tidak bisa 1-2 kali, mesti berkali-kali. Baik. Ya, ternyata memang seperti kita ketahui bersama bahwa mencegah tetap lebih baik daripada mengobati ya, dokter. Ya, jadi mari kita lebih aware sama diri kita dan orang-orang di sekitar kita dalam bentuk apapun, baik itu kebersihan, kesehatan, gizi juga penting ya dokter, karena jika gizi kita terpenuhi dengan baik, imunitas kita juga baik, otomatis serangan-serangan kutu, kuman, bakteri, virus akan mental dari tubuh kita ya dokter ya. Dan juga tentu saja tadi yang penting juga disampaikan oleh dokter, istirahat tidur. Seperti disinggung oleh dokter bahwa skabies ini sendiri mengganggu istirahat tidur. Dan salah satu cara untuk kita menjaga kesehatan kita juga dengan istirahat tidur ya dokter. Jadi istirahat cukup dan tidur yang cukup. Jadi mari kita mengajak masyarakat kita ya dokter untuk tadi lebih perhatian, lebih aware, lebih mencintai dan menyayangi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, agar kualitas hidup kita bisa jadi lebih baik ya dokter. Dan satu lagi yang harus kita ingatkan kepada masyarakat kita dokter tentang protokol kesehatan. Karena ini masih dalam masa peperangan terhadap COVID-19, jangan lengah terhadap protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak seperti yang kita lakukan pada hari ini ya dokter. Iya betul. Tetap cuci tangan juga, dibiasakan kehidupan yang bersih dan sehat agar kita juga terhindar dari segala macam penyakit, termasuk itu COVID-19 dan juga termasuk skabies ini sendiri. Pembahasan kita sangat seru sekali, sangat bermanfaat sekali. Masih banyak saya yakin yang masih ingin ditanyakan oleh masyarakat kita, dan saya pribadi pun masih banyak ingin bertanya kepada dokter, namun waktu tidak mencukupi untuk kita terus berlanjut ngobrol dokter. Tapi bagaimana nih dokter kalau ada pertanyaan dari masyarakat tentang seputar skabies ini sendiri, ingin berkonsultasi dengan dokter Aryo, bisa ketemu dokter di mana nih dokter? Oke, jadi untuk konsultasi atau pengobatan ke dokter bagian kulit kelamin ya, atau topik yang skabies yang kita bahas sekarang ini, bisa ketemu saya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin ya. Saya di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, prakteknya setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Itu jamnya mulai jam 8.00 sampai jam 11.00 WIB. Bisa ketemu Bapak ya. Boleh berkonsultasi, boleh langsung diterapi juga sesuai kebutuhannya ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Kristi. Sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang tentu saja padat untuk kembali berbagi informasi kepada masyarakat Kota Manis, Pangkalan Bun dan sekitarnya. Dan ini merupakan wujud kasih sayang kita ya dokter terhadap masyarakat, karena sharing is caring gitu ya dokter ya. Baik, mudah-mudahan di lain waktu kita dipertemukan kembali untuk berbagi informasi dengan topik yang tidak kalah menarik pada topik yang kita bicarakan pada hari ini ya dokter. Oke, baik pemirsa, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat
tentu saja pasti bermanfaat ya dokter ya. Mudah-mudahan bisa disimak, difahami dan dimengerti. Jika memang ada yang belum dimengerti, boleh berkonsultasi kepada beliau, berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, di tepatnya di Poliklinik Kulit dan Kelamin pada hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 11. Benar ya dokter? Benar. Benar sekali, mudah-mudahan memang informasi yang kita bagikan pada hari ini bisa sangat bermanfaat dan juga membantu masyarakat kita untuk menjadi lebih sehat dan terhindar dari skabies ya dokter. Baik, kami pamit undur diri. Saya Pristi Indriana selaku pembawa acara dan juga narasumber saya Dr. Aryo Suljat, spesialis kulit dan kelamin. dan juga seluruh kru yang bertugas. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay healthy and be positive. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.